Sudah dibilang, mereka ini pasti akan melakukan hal yang sama karena kemarin gagal. Betul kan? Sekarang mereka melakukan demo di Solo. Karena kemarin ketika melakukan reuni 411 di Jakarta, gagal. Yang pertama, pesertanya tidak banyak. Kemudian yang kedua, tidak mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Meskipun mereka ini sering mengatasnamakan mewakili suara rakyat di negeri ini. Tapi fakta yang ada di lapangan, apa yang mereka sampaikan itu adalah bentuk kekecewaan mereka saja. Jadi hal itu tidak mewakili suara masyarakat di Indonesia ini. Dan ini ada sebuah video ketika siang tadi sekelompok orang melakukan demo di Solo. Mungkin karena kemarin gagal, sekarang melakukan hal yang sama. Jadi mungkin berharap yang hari ini akan berhasil. Tapi kita lihat dulu videonya. Insya Allah ketika Allah kita mati syahid, jadi tidak usah kenal. Mati syahid. Dan saudara-saudara yang hadir di sini. Demo mati syahid. Sampaikan pendahulu kita, negara kita ini dikuasai asing dan asing. Siapa yang membuka karpet merah? Jokowi, benar. Kita harus lawan asing dan asing. Kekayaan Indonesia 75% sudah dikuasai. Semua tambang dikuasai. Koruptor semua orang-orang Cina. Seharusnya rezim ini memasang Orang-orang Cina. di setiap desa dan kelurahan yang tahu bahwa ketika kemerdekaan bisa ikut berjuang, ketika juga merdeka saat ini dibeli merampas kekayaan alam. Makanya kita sepakat, jangan pernah gugur, jangan pernah takut melawan yang namanya oligarki. Oligarki. Oligarki itu Cina Cina. Makanya tanah-tanah pribumi digusur untuk kepentingan mereka dengan bahasa investasi gas bumi. Investasi gasmu katanya. Jangan di sini Mujahid dan juga dia luar biasa semangatnya walaupun sudah sepuh. Saya sendiri sebetulnya di atas sudah 75. Terima kasih semangatnya saja yang betul. Ini saudara-saudara yang ini kalau latihan nanti tidak bisa lewat di pondok latihan bela diri luar biasa semangatnya. Itu yang Dari orasi yang dilakukan oleh kelompok tadi siang, ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, dengan mudahnya dan dengan enaknya, si orator tadi menyampaikan bahwa orang yang ikut aksi tersebut, jika mati, maka akan mati syahid. Coba Anda bayangkan, orang melakukan demo kok bisa dikatakan mati syahid. Padahal kalau kita lihat dalam demo tadi isinya adalah caci maki. Mereka mengecam Pak Jokowi. Mereka mengecam manusia. Mereka menghina Pak Jokowi. Mereka menghina manusia. Kenapa hal itu bisa dikatakan mati syahid? Ini adalah sebuah pemelencengan ajaran Islam dan sangat membahayakan. Artinya ketika sebuah kebatilan dibungkus dengan agama dan dijanjikan dengan mati syahid, disitulah bahayanya. Dan hal ini juga harusnya itu disikapi secara serius oleh penegak hukum di negeri ini. Karena hal ini meskipun kelihatannya cuma sepele, tapi dampaknya sangat membahayakan. Masa dengan demo orang bisa mati syahid? Dan ini bagi orang yang mungkin belum paham tentang Islam, hal itu bisa jadi dimasukkan dalam hatinya. Artinya dia bisa mengiyakan atau menyetujui apa yang disampaikan oleh orator tadi. Bahwa dengan melakukan demo, dengan ungkapan kebencian, caci maki dan hinaan, maka orang tersebut akan mati syahid. Ini kan salah kaprah. Kemudian yang kedua, terkait yang dimaksud adanya penjajah yang di negeri ini yang dengan kedok investasi dan disitu disebutkan orang-orang Cina. Dan ini adalah suatu bentuk orang yang tidak bisa menerima kenyataan atau orang yang tidak bisa menerima keadaan. Karena kalau kita lihat justru yang berbahaya, yang namanya penjajahan di Indonesia sekarang ini adalah apa yang dilakukan oleh Mbak Alawi dari Yaman.
itu adalah sebuah penjajahan dengan gaya baru, dengan kedok agama, dengan kedok cucu Nabi. Orang di Indonesia, orang di Nusantara, mau-maunya kok memuja para imigran dari Yaman cuma karena menganggap mereka adalah cucu Nabi, menganggap mereka orang suci. Nah ini kan sebenarnya adalah sebuah penjajahan gaya baru dengan kedok cucu Nabi, kedok agama. Kenapa bisa dikatakan penjajahan? Ya sebab mereka ini para Ba'alawi meskipun selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi, tapi faktanya berdasar tes DNA haplogrupnya G. Berdasar sejarah mereka ini adalah anteknya penjajah Belanda. Bagaimana mungkin keturunan Nabi kok bisa sepakat dengan penjajahan? Kemudian berikutnya adalah berdasar kajian ilmiah, bahwa berdasar kitab nasab ternyata nasab Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi apa yang mereka lakukan terhadap orang Nusantara, orang Indonesia, selain dianggap sebagai penjajahan, itu juga dianggap sebagai penipuan dan kebohongan. Karena mereka sudah mengaku sebagai cucu Nabi. Kemudian dari pengakuan tersebut dimanipulasi untuk kepentingan mereka. Akhirnya beberapa orang tergiur melakukan apa saja sesuai apa yang diinginkan oleh para Ba'alawi ini. Kemudian secara otomatis pula orang Nusantara, orang Indonesia menganggap Ba'alawi memiliki ras yang lebih tinggi daripada orang Nusantara atau orang Indonesia. Sehingga ketika hal itu menyebar luas ke masyarakat Indonesia, maka dengan otomatis orang Nusantara, orang asli pribumi memposisikan diri berada di bawah para imigran dari Yaman. Dan ini kan sebuah bentuk penjajahan gaya baru yang menggunakan kedok agama, menggunakan kedok cucu Nabi. Kemudian kalau pakai logika, misalnya para Ba'alawi atau para Habaib ini benar-benar dzurriyyah Nabi, bagaimana mungkin yang namanya dzurriyyah Nabi kok ketika dihormati masyarakat, disanjung masyarakat, kok malah bangga? Ini kan sudah tidak masuk akal. Kemudian berikutnya, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi dalam ceramah sering melontarkan caci maki dan hinaan kepada umat manusia, kepada umat muslim. Ini juga sebagai salah satu tanda-tanda bahwa mereka ini bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang intinya, para Ba'alawi ini sekarang ini sedang melakukan hal atau melakukan cara agar orang di Indonesia, orang Nusantara kembali percaya kepada mereka lagi. Namun sayangnya sekarang itu kemungkinan sulit orang Indonesia akan percaya kepada para Ba'alawi lagi. Kalau dulu sebelum adanya tes ilmiah, sebelum adanya tes DNA, mungkin orang masih bisa terperdaya oleh pengakuan mereka. Sehingga ketika mereka menyuruh orang Nusantara, umat muslim untuk melakukan demo, otomatis banyak yang nurut. Tapi sekarang setelah terungkap berdasar tes DNA, berdasar kajian ilmiah, ternyata mereka ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Maka ketika itu pula masyarakat di Indonesia secara otomatis akan menolak mereka dan tidak akan menuruti apa yang mereka perintahkan. Dan kembali ke soal demo yang dilakukan oleh kelompok sakit hati yang tadi siang dilakukan di Solo, menuntut agar Pak Jokowi diadili. Ini adalah salah satu gambaran orang yang belum bisa menerima kenyataan. Ini adalah salah satu gambaran orang yang hanya berpenampilan Islami tapi kelakuan jauh berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka berteriak takbir, mereka mengatakan jihad, tapi dalam orasinya mencaci maki seorang anak manusia bernama Pak Jokowi. Jadi apa yang mereka lakukan bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan. Ya intinya sekarang itu orang Indonesia, orang Nusantara harus lebih kritis lagi dan harus berani menyuarakan lagi bahwa para Ba'alawi bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.